Iya, kemarin atau video sebelumnya kita saya pribadi sama narasumber membahas fardu wudhu yang ke-1 dan kedua. Yang mana yang pertama itu yaitu niat, dan yang kedua itu membasuh wajah. Sekarang saya akan meneruskan pembahasan tentang fardu wudhu yang ketiga begitu. Tapi sebelum saya berlanjut membahas fardu wudhu yang ketiga, saya mengingatkan kembali kepada para jamaah yang mau bertanya seputar hukum-hukum agama ataupun apa saja yang berkaitan dengan agama, bisa langsung menuliskan pertanyaan para jamaah semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan para jamaah sekalian, dukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa bunyikan atau aktifkan lonceng notifikasi, like, komen, dan share video ini ke teman-teman jamaah sekalian agar dapat menambah ilmu bagi para teman-teman jamaah sekalian. Oke, langsung saja saya mau bertanya kepada narasumber kita, yakni Bapak Kiai Jawaban Al-Husaini, langsung ke pembahasan yang ketiga tentang fardu wudhu, yaitu kemarin mengatakan yaitu membasuh tangan begitu Pak. Bisa dijelaskan bagaimana dan gimana kaifiat kita membasuh tangan dalam fardu wudhu yang diharuskan oleh hukum dan dijelaskan oleh hukum, begitu Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, dan insya Allah kita akan melanjutkan itu pembahasan tentang bab taharah yang dibabkan dalam kitab ini. Kita masih membahas bab wudu. Ya, begitu. Alhamdulillah, di video yang sebelumnya kita sudah menerangkan rukun wudu yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh wajah, dan yang ketiganya yaitu membasuh tangan. Gitu. Atau dari kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, wasalisu guslul yadaini ma'al mirfaqain, yang artinya fardu wudu yang ketiga itu yang harus ini tidak boleh ditinggal gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan satu rukun dalam peribadahan itu, maka kita tidak sah. Gitu. Dan tidak akan jadi wudunya. Tidak akan jadi wudunya gitu. Ya. Kenapa tidak akan jadi? Karena rukun itu adalah sesuatu yang ada di dalam amalan gitu. Beda dengan syarat kemarin. Kalau syarat itu kan sesuatu matatawakopu, yaitu perkara yang di luar yang di luar pekerjaan atau amalan. Nah, kalau rukun itu sudah masuk di dalamnya. Gitu. Iya. Kayak misalkan contohnya nih, kita mau berwudu, syarat berwudu itu kan harus airnya suci juga gitu, tidak boleh dengan ada air mustamal, apalagi air yang bernajis. Nah, kalau rukun wudunya yaitu yang niat basuh wajah, dan yang ketiga ini sekarang yang mau kita bahas itu membasuh tangan. Itu hukumnya wajib juga gitu. Kalau tidak dibasuh tangannya tidak sah wudu kita. Juga di kitab ini diterangkan kalau kita mau membasuh pandangan itu atau tangan itu harus ada ukurannya. Yang artinya itu dari sini sampai ke sikut gitu. Misalkan kalau nggak punya tangan segini itu Pak. Iya. Ya, gimana itu? Apakah maksudnya nggak ada sikutnya gitu? Nggak ada tangan atau nggak ada sikut? Kalau misalkan nggak ada sikut aja dulu. Kalau nggak ada sikutnya, kita perkirakan sikut itu di mana? Nggak mungkin kan diperkirakan sikut di sini. Pasti di sini. Ya, ukurannya kita harus melihat biqadriha itu harus ikutin aja di sini. Misalkan ini sikutnya di sini, ya udah segini aja. Bukaannya teh basuh tangannya sampai sini. Itu biqadriha namanya. Kalau misalkan orang nggak ada apa? Tangannya, ya kita usap sini aja ujungnya. Ujungnya aja, nggak perlu sampai diusap ke ketiaknya, nggak perlu. Ini ujungnya aja. Jadi kalau nggak punya tangan, misalkan tangannya segini nggak ada, ujungnya aja gitu. Ujungnya aja. Nggak perlu sampai ke sini. Oh, perlu kan gitu kan. Kalau misalnya sampai ke sini ya mungkin harus udah di ujungnya aja di sini. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita nggak ada sikutnya itu biqadriha, kita ukur dari mana itu. Misalkan sikut itu adanya dari tangan, itu ukur di sini. Di sini. Oh iya. Gitu.
Nah itu ma'al mirfaqain artinya kalau kita membasuh tangan itu dengan membasuh sampai ini sampai sikutnya, di situ kan ada kaidah min babil yatim wal yatimul wajib illa bi wajibun, ya kita lebih sedikit. Iya. Apalagi kalau kita dari sikut itu lebih sedikit biar lebih sempurna. Iya. Kalau banyak minimal berapa itu ukurannya kalau mau dilebihin? Ya di atas lutut, di atas sikutnya aja. 3 jari bisa 3 jari? Boleh, nggak apa-apa. Iya. Orang banyak yang sekarang wudu seperti ini misalkan. Gitu. Kalau orang pekerja nih mau abdas atau mau berwudu, itu banyak keringatnya, ada sampai basuh sebagai di sini ada ke ketiaknya. Ya, sebetulnya ini nggak ada perintah, yang mungkin dia yang mengganggu takutnya lagi sholat ketiaknya bau kan, itu harus di mukroh kali ya, terkena mukroh nantinya. Nah di situ banyak juga yang seperti itu gitu. Nah, itu salah satunya orang yang membasuh tangan gitu. Harus sampai sikut. Itu kalau mulainya dari mana? Dari ujung jari dulu atau dari sini dulu sampai ke sini? Biasanya itu kalau menurut dari kitab itu kan misalnya kalau tangan itu bagisnya seperti ini. Ini misalkan airnya, kalau misalkan wudunya kita dari kulah atau dari sini. Nah, ke sini. Iya. Kalau dari keran? Mungkin kalau keran biasanya di sini ambilnya. Oh, dari situ dulu, dari sini dulu. Tapi abdol mana antara dari sini sama yang di sini lah. Di sini dulu sampai ke sikut. Iya. Itu kan yang diajarkan oleh guru-guru kita seperti itu. Iya. Memang kalau dari keran, ya kan kita harus tahu juga. Misalnya kalau kita wudunya pakai keran, kalau di sini dulu, ya mungkin bisa basah semuanya. Makanya ambilnya dari sini ke sini. Dari sini. Kalau gitu. Dari keran biasanya orang di sini, gitu. Dari sini ke sini. Tapi kalau misalkan begini, ini air kerannya bisa masuk semua kan basah semua, gitu. Iya. Makanya ya orang di sini, gitu. Kecuali kalau kita wudunya dari air kulah atau airnya mengalir. Nah itu. Iya. Seperti itu. Tidak ada pembahasan lain tentang membasuh tangan? Ya hikmatnya itu kan tadi udah di video sebelumnya udah disampaikan, udah dibahas juga. Kenapa itu kalau kita berabdas itu harus membasuh tangan? Padahal kita ini nggak kotor tangannya. Iya. Apalagi kita habis mandi itu sebetulnya tangannya nggak bersih. Iya. Maksud hikmahnya itu apa? Nah di sini diterangkan juga gitu. Kalau kita ini sebetulnya dengan nanti anggota wudu kita harus membasuh tangan, karena mungkin kita ini dengan cuci tangan seperti ini kan biasanya dari kotor bisa bersih. Kalau di sini hikmahnya untuk membersihkan apa yang telah kita pegang yang menjadi dosa itu akan dihilangkan. Gitu. Oh begitu. Iya. Kan kita banyak itu untuk memegang sesuatu yang bukan milik kita juga kita udah dosa, apalagi dia kalau diambil gitu. Kalau bukan milik kita ya nggak boleh. Tangan juga gitu. Oh jadi berwudu itu membasuh tangan itu salah satunya untuk membersihkan itu. Di samping syarat wudu, syarat sahnya sholat. Oh syarat sah sholat? Ya syarat sholat itu syarat itu kan wudunya. Iya. Tangan itu untuk menyempurnakan. Ya ini padunya dari wudu, kalau tidak besok sampai tangannya ya tidak akan sah wudunya. Iya. Paham. Nah itu makanya di sini di kitab ini qadruhuma, atau kita perkirakan di mana ada sikutnya nih. Ya kalau nggak punya sikut. Dikirakan itu sikut di sebelah mana? Di mana kita sikut sekarang orang tuh kebanyakan sikutnya itu dari sini sih. Sejengkal. Iya. Dengan tangan sendiri. Kalau kita membayangkan misalkan sikutnya saya pengen di sini, berarti umumnya sampai sini. Oh, itu gitu. nggak mungkin ini. Pasti segini ya. Pasti di sini. Nah, ukurannya sini ke sini biasanya. Jadi harus menghitung galibnya mungkin gitu ya. Nah, itu. Galibnya sikut sebelah mana gitu. Iya, seginilah. Misalkan gitu. Iya. Cara-cara wudunya seperti itu. Gitu. Wal ibratu bil mirfaqain inda wujudihima. Kalau misalkan ada nih intinya apa? Sikutnya berbiagar melel mu'atad, ya kita harus betul-betul sampai sikut. Kalau misalkan kita membasuh tangannya sampai sini, belum sampai kemana? Sampai sikut itu wudu kita tidak sah. Oh begitu. Iya, tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti nanti sholatnya juga tidak sah. Nah itu yang dihubungkan disebutkan dengan usul fikih. Kalau memang usul fikih menerangkan babnya wajib, segala sesuatu yang berhubungan dengan itu semuanya ikut wajib. Tapi kalau misalkan kan galib sikut itu sejengkal dari ini bahu. Iya. Tapi kalau misalkan ada orang yang sikutnya di sini atau di sini, apakah harus galib segini atau ngikutin sikut? Misalkan itu
dari sananya gitu Iya, misalkan. dari sananya misalkan. Ya ini makan nggak mungkin, kalau jadinya nggak mungkin ada gitu. Iya, ya misalkan. Nah misalkan kalau orang sikut sini, ya udah sampai sini aja. Segini aja. Iya. Gak perlu ngikutin galib orang-orang segini. Iya, nggak perlu kan, itu kelihatan sikutnya itu. Nah ini misalnya ada orang nih sikutnya sini, ngebendol aja gitu. Nggak mungkin. Ya mungkin basuh tangannya sampai sini. Ya enak lah, tinggal gitu mungkin. Iya. Kan cuman ini kan mungkin nggak terjadi ininya. Kalau misalkan ada gimana mungkin? Iya, kalau ya kita kan ada. di sininya basuh tangan itu sampai mirfaqain. Iya. Kalau nyatanya sikut di sininya enak dia lah. Iya. Jadi segini. Iya, mungkin tapi banyak kan orang yang ada protes. orang yang kalau patah tulang gitu, sikutnya kan yang dibilang ininya. Iya. Bukan sendinya begitu. Bukan. Ya berarti ini tulang ini tuh kalau geser gitu ke sini, Iya. misalkan sampai sini atau tetap masih sampai sini. Itu kalau itu kembali kepada al-aslu. Al-aslu. Iya, al-aslu kawiyun. Oh, berarti harus sampai sikut. Iya, kalau nyatanya itu al-aslu kawiyun sebelum dia patah di sini ya sampai sini lah. Oh, sampai sini aja. Tapi kalau misalkan Dari dari sananya. lahirnya sikutnya ada di sini, ya enak dia. Mungkin banyak orang yang protes lah. Iya. Kenapa? Mungkin banyak orang Betul yang di sini. sikutnya sampai sini. Kenapa? Basuh tangannya enak. Gitu. Segini aja. Iya. Kalau di nyatanya itu dari sananya misalkan sikut seperti itu. Iya. Kenapa? Karena kan basuh tangan itu harus sampai sikut. Iya. Nah, gitu. Iya. Tapi kalau geser mah harus ngikutin asal Ya, gitu. aslu, ya kan dari kitab juga kalau di fikih itu al-aslu qawiyun. Asal itu lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena segala sesuatu itu kembali kepada asal gitu. Iya, iya. Kayak kita suka kembali sesuatu saat kembali kepada asal. Iya. Ya, asal kita dari Allah gitu. Kembali Dari ke tanah kembali, kalau melihat asal dari kita itu kan kalau melihat kejadian apa yang diciptakan oleh Allah kepada Nabi Adam kan Dari tanah. ya kembali juga ke tanah. Iya. Maka asal itu lebih kuat. Iya. Gitu. Ngerti. Oh, jadi dalam membasuh tangan itu dari ujung jari mungkin begitu Pak ya? Iya. Yang abdolnya. Nah, itu Dari yang ujung jari merata sampai ke sikut. Kalau misalkan sikut dari lahirnya ada di sini harus ngikut segini. ya itu. Tapi kalau sikutnya geser harus ngikutin asalnya gitu. Ya, al-aslu qawiyun. Iya, gitu. iya. Itu secara kita mengambil basuh tangan ma'al mirfaqain. Apa ya? Iya. Nah, pertanyaan begini, kalau misalkan nih orang tuh nggak ada tangannya, apa wudunya harus gitu? Itu kan mungkin itu bingung. Iya. Orang tuh nggak ada tangannya, wudunya harus juga. Harus wudu. Cuman harus diusap aja gini sama air. Ngusap kalau tangannya nggak ada. Kalau nggak ada dua-duanya gimana ngusapnya itu Pak? Ya mungkin kan Kan ada gini, tangannya. kan ada berkumur, Iya. membasuh wajah. Itu kan semuanya menggunakan tangan tuh. Tangan, ya. Nah kalau nggak ada tangannya, apakah harus dimasukin gitu atau gimana gitu? Ya, Ke kalau air. misalkan sekarang begini aja contohnya. Kalau orang mau berwudu, Iya, sementara nggak ada tangannya, gitu. Di situ kan nggak ada tangan itu sesuatu untuk membasuh muka juga nggak bisa. Itu mungkin butuh orang lain Oh, butuh orang lain. untuk untuk memberikan wudu kepada dia, gitu. Kalau ada orang lainnya gitu Pak. Ya, Tapi kalau- kalau dia lagi munfarid gitu Nah, sendiri, itu masuk kepada darurat. Itu. darurat. Darurat betul mahdurat. Gitu. Jadi Karena gimana? dia keadaannya seperti itu, ya kalau misalkan wudunya nggak sempurna seperti orang yang tangannya dua, itunya dua, yang nggak jadi masalah gitu. Allah tidak memberatkan apa yang harus dihambanya dilaksanakan, sementara keadaannya tidak memungkinkan, Allah tidak memberatkan. Berarti nggak apa-apa kalau berwudu juga. Karena dari Al-Quran juga diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberatkan gitu. Ya soalnya kan tangan itu pokok dari berwudu begitu. Iya. Kita mau berkumur, membasuh wajah gitu kan, semuanya memakai tangan begitu. Iya. Tapi kalau tangannya nggak ada kan susah gitu. Iya. Berarti bisa kalau dia keadaan sendiri. Mungkin yang bisanya basuh kaki aja gitu. Tapi kaki aja itu. Ya, misalkan ya kakinya sendiri gitu. Maksudnya yang ini mungkin mulai orang lain gitu. Gitu karena cuma. Nah, pertanyaan begini lagi, bagaimana kalau orang nggak ada tangannya, nggak ada kakinya? Ngesot. Sholat itu wajib juga, ya wajib lah sholat itu. Wajib. Bagaimana itu cara berwudunya? Karena dia keadaannya seperti itu. Allah juga tidak memberatkan, dia sholat aja. Sholat aja. Gitu. Kok nggak berwudu? Walaupun Bukannya tidak nggak berwudu. bersuci juga nggak apa-apa. Iya. Sebab darurat. Nah, sekarang contoh begini aja. Ini orang kita diwajibkan sholat itu untuk menghadap kiblat, gitu. Untuk menghadap kiblat bagi orang yang bisa. Gitu. Kalau sedangkan orang yang tidak bisa berdiri, itu sholatnya gimana? Sambil duduk. Terus orangnya nggak bisa duduk, sholatnya gimana? Ya berbaring. Itu tetap kewajiban sholat itu madamal aqlu fi jasadi tidak lepas. Dia berbaring juga tidak bisa, misalkan. Ya sambil apa? Berkedip. Enggak, maksudnya tidur telentang gitu. Telentang.
Terus nggak bisa juga, gitu. Pakai isarah dia. Kalau nggak pakai isarah, itu bukan harus suruh sholat, disolatkan. Iya, gitu. disolatkan. Iya, disolatkan. Nah itu sampai ke situ. Nah sekarang sementara banyak orang yang sehat, gitu. Jangankan untuk sholat berdiri juga bisa. Nah makanya salah satu nanti di akhirat akan Allah tanya yang pertama itu awwalu ma yuhasabul 'abdu fi yaumil qiyamah as-shalatul khamsi fa idza shallat shayru amali wa idza fasadat sayru amin. Nanti di yaumil jaza itu yang akan pertama Allah tanya kepada hamba-hamba semuanya, termasuk kita juga, itu yang akan ditanya itu urusan sholat. Gitu. Yang ditanya itu urusan sholat apanya? Ya sholat kamu itu sesuai enggak dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya harus, kalau kita ingin sesuai sholat dari rukunya sampai semuanya, ya kita harus ngaji. Iya. Makanya kita itu untuk mengaji tentang menceritakan bagaimana syarat rukun sholat itu hukumnya wajib. Iya pasti. Nah itu seperti itu. Makanya salah satu ini disampaikan melalui acara podcast ini, gitu. Ya semoga membantu mereka juga, gitu. Kita bisa menghafalnya, juga yang mendengar bisa membantu sehingga menambah banyak yang dia harus dirubah sholatnya. Sementara kita juga sebetulnya sholat itu kalau mau disamakan dengan Nabi kita Muhammad SAW itu sangat sulit. Kenapa sulitnya? Kita tidak pernah mengalami di zaman Rasul, gitu. Sedangkan sholat kita itu harus sama dengan Rasul. Semua peribadahan apa saja yang diperintah oleh Allah itu harus sama dengan Rasul. Nah pertanyaan kita kan nggak menjamani beliau, bagaimana? Beliau. Makanya kita kalau dengan tolabul ilmi dia akan paham sendiri. Dulu Rasul waktu menyampaikan tentang sholat kepada sahabat nggak pakai kitab seperti kita, dia dipraktekkan. Nih cara berdiri seperti ini, cara ruku seperti ini, itu cara sujud seperti ini. Kan ia mau dilihat langsung, sahabat itu melihat siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sholat saja yang disampaikan kepada sahabat itu, ilmu tentang rumah tangga, ilmu segala dagang, peribadahan, segala amal-amal itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Nah, begitu Rasul tidak ada, wafat lah katakan, itu sholat yang benar, amalan yang benar, itu nggak mungkin hilang karena sudah ada di para sahabat. Lalu sahabat juga menyampaikan seperti yang disampaikan kepadanya dari Rasul kepada beliau, sampaikanlah kepada para tabi'in. Terus disampaikan secara dengan ripsi atau dengan tafsil, gitu. Disampaikan, belum ada kitab zaman itu. Belum ada kitab, sampaikan lagi. Itu sholat melalui ijazah namanya itu. Langsung sampaikan wudhu seperti ini, airnya harus pakai wudhu seperti ini, cara rukunya seperti ini, dan lain-lainnya gitu. Terus disampaikan lagi dari tabi'in ke itba'ut tabi'in, sampailah kepada ulama. Di situ ada ulama yang berinisiatif. Itu dari awal ulama yang berinisiatif segala semua peramalan Nabi, termasuk sholat dan rumah tangga dan lainnya, itu dimudahkan, ya dikitabkan. Nah, maka orang yang bisa sampai ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya orang yang bisa baca kitab. Pertanyaannya, satu kampung bisa semua enggak? Nah, bahkan yang pesantren pun belum tentu bisa baca. Itu, disitulah gitu. Kalau kita menyadari bahwa peribadahan kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang harus disampaikan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang dicontohkan oleh Nabi semuanya adalah kitab. Sedangkan kitab tidak bisa simsalabim baca kitab. Ada yang 5 tahun belum tentu juga, ada yang 10 tahun belum tentu juga. Tapi semua beribadahan orang tuh yang bisa baca, yang tidak, semuanya pengen diterima. Nah ini mungkin pertanyaan seperti ini. Mungkin di kampung itu ada beberapa orang yang bisa menyampaikan apa isi dari kitab. Sedangkan orang banyak belum tentu bisa. Tetap aja sholatnya harus diterima. Nah caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Caranya dia harus mendatangkan orang yang bisa baca kitab, lalu dia dengarkan, jangan sampai nudutan. Nah itu penyakitnya, nudutan kadang. Makanya dari situ juga kita harus bisa memahami sekuat tenaganya. Gitu. Orang yang nudutan itu jangankan apa sih manfaatnya nudutan? Kalau menurut Bapak itu sebetulnya susah orang itu akan diberikan kesuksesan kalau sudah nudutan. Ngantuk tidur apalagi. Udah. Orang yang dagang walaupun banyak dagangannya, kalau sambil dagangnya
menunggu dagangan sambil ngantuk, orang tidak akan mau beli. Iya. Tapi kan itu kadang suka dipakai koedah bagi orang-orang yang ngantuk gitu. Koedahnya apa? Bahasa Sunda mah syukur ku ngawasna oge gitu tah. Nah, itu mah bolehlah. Itu mah mungkin bisa jadi koedah, bisa juga. Tapi kalau santri itu nggak boleh pegang koedah itu. Kan itu mah bela diri koedahnya. Bela diri. Iya, nggak ada bela diri. Kenapa? Ada ujung seperti yang penting kita ngaji, datang aja, ngaji aja. Langkahnya juga sudah dihapus dosa. Gitu. Apalagi kita duduk di majelisnya, semakin banyak bertambah dosa. Kalau berbicara seperti itu, iya boleh. Iya. Cuman lamun setiap ngaji datang ke majelis datang ke majelis nunutan, itu bodohnya tidak akan selesai. Iya. Bodohnya tidak akan sembuh-sembuh. Walaupun 100 tahun ngaji, anggar aja bodoh. Nah itu. Iya. Salah satunya. Sedangkan harus dihimbau kepada santri itu nggak boleh. Santri nggak boleh pegang yang penting mah calik cek bahasa Sunda di mana? Di majelis. Da dosa manggeus dihampura. Yang penting hadir gitu yang kan. Yang penting hadir. Ngan bodoh sia mal cager-cager. Itu paling oke. Lamun ka santri gitu. Santri. Gitu. Jadi kaidah santri mah jangan mengambil yang mudah, harus yang kuat. Iya. Abu ya dulu pernah gitu di pesantren. Ya. Kalau kita punya amal yang luar biasa, maka jadinya juga luar biasa. Gitu. Makanya kita harus punya amal orang lain yang nggak bisa. Kalau orang lain bisa, berarti amalan yang kita pakai itu bukan luar biasa. Biasa-biasa aja. Iya. Makanya kenapa zaman ulama itu ngajinya jam 12 sampai jam 1, jam 2. Itu apa tujuannya? Banyak sekarang ngaji Yasin itu sama, mau jam maghrib atau iya, kalau baca Yasinnya sama. Tapi jajal, kalau kita baca Qur'annya nanti malam itu kan dengan kita menahan, memerangi dengan rasa tunduk dan lain-lainnya, itu beda lah, karena yang dinilai oleh Allah itu perjuangannya. Karena ada masakohnya. Itu al-karamat fi itibaril masyaqqat. Allah akan mendatangkan kemuliaan, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan sesuai apa yang kita perjuangkan, masakotnya gitu. Iya. Nah, itu yang disebut atau yang dibahas tadi, yaitu yang ketiga itu fardu wudu, guslul yadain ma'al mirfaqain, itu sampai di situ. Secara jalan global mungkin gitu ya. Secara globalnya gitu. Kalau secara dengan ingin rincinya tafsirnya, rinci secara ini tafsirnya yang banyak nggak mungkin banyak kan, ada masalah gimana kalau begini banyak gini. Masalah. Nah, gitu. Iya.